dan barang-barang untuk segera korban banjir. Banjir bandang tak hanya terjadi di kawasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Ada hujan deras yang intensitas sedang mengguyur Jakarta. Protokol terendam setelah banjir bandang terjadi. Kelurahan Tanjung Selamat Medan Sumatera Utara terendam banjir. Banjir sering melanda kota-kota besar, tapi apa ya yang membuatnya semakin parah? Mari kita cari tahu penyebabnya. Perencanaan kota yang buruk sering menjadi penyebab banjir, kurangnya ruang terbuka hijau, saluran drainase yang buruk, dan banyaknya beton membuat air sulit untuk mengalir. Kehilangan ruang terbuka hijau yang berfungsi menyerap air hujan membuat kota menjadi lebih rentan terhadap banjir. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air dan membuang sampah sembarangan juga turut memperparah masalah banjir. Banjir bukan sekedar genangan air, ia adalah bencana yang meninggalkan dampak mendalam bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama, nyawa menjadi taruhannya. Saat air meluap tanpa kendali, tak jarang menelan korban jiwa dan menyebabkan banyak orang mengalami luka-luka yang serius. Yang kedua, kerusakan fisik tak terhindarkan. Rumah-rumah warga, tempat usaha, hingga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sekolah bisa porak-poranda. Yang ketiga, kerugian ekonomi pun sangat besar. Aktivitas bisnis terganggu, distribusi barang tersendat, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh individu, tapi juga mempengaruhi perekonomian daerah bahkan nasional. Yang keempat, lingkungan pun turut menderita. Banjir membawa lumpur, limbah, dan sampah yang mencemari sungai dan juga pesisir. Ekosistem air terganggu, habitat makhluk hidup rusak, dan kerusakan lingkungan sulit dipulihkan dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir, banjir juga dapat menyebabkan krisis air bersih, sumber air minum terkontaminasi, sumur-sumur tercemar, dan masyarakat kesulitan mendapatkan air yang layak konsumsi. Kondisi ini bisa memicu wabah penyakit seperti diare, ispa, penyakit kulit, dan masih banyak penyakit lainnya. Menurut data dari BNPB selama 10 tahun terakhir terdapat 8.333 bencana banjir yang terjadi di Indonesia dengan puncak kejadian tertinggi berada di tahun 2020. Banjir masih menjadi bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data BNPB, dari 1 Januari hingga 20 Maret 2025 telah terjadi banjir 505 kejadian di berbagai wilayah yang mengakibatkan banyak rumah terendam, jembatan rusak, dan masyarakat harus mengungsi. Agar banjir tidak menimbulkan banyak kerugian, maka diperlukan langkah pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Salah satu langkah terpenting adalah menerima peringatan dini dengan cepat. Informasi tentang potensi banjir bisa menjadi penyelamat karena memberi waktu bagi warga untuk segera mengungsi dan mengamankan barang-barang berharga mereka. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul, saluran air, dan sistem drainase yang baik juga sangat diperlukan. Dengan ini, air hujan bisa dialirkan dengan lebih lancar dan tidak membanjiri pemukiman. Selain itu, rehabilitasi alam dan penghijauan kota juga penting dilakukan untuk menyerap air hujan dan mencegah banjir. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menebang pohon di hulu sungai. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pelatihan evakuasi dan simulasi bencana, sehingga dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri dan bertindak cepat saat bencana terjadi. Perencanaan kota yang lebih baik, adanya sistem peringatan dini, perbaikan infrastruktur, dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengatasi masalah banjir yang semakin memburuk. Mari kita bersama-sama merencanakan kota yang lebih baik dan menjaga alam untuk mengurangi dampak bencana banjir. Mulai dari diri kita, mulai dari sekarang.